Halo semuanya, balik lagi di Bang Kibal Studio. Semoga di bulan Juli ini semua harapan dan cita-cita kita semua terkabul. Pada video kali ini, kita akan membahas film yang mungkin sedikit horor, yaitu film yang menceritakan sesosok badut misterius yang memiliki hobi membunuh manusia dan memakan organ dari korbannya. Ia melakukan perbuatan keji itu dengan sangat bahagia dan tanpa rasa bersalah. Badut tersebut juga memiliki seorang teman yang sulit dijelaskan oleh akal pikiran. Dan inilah filmnya. Skadoosh! 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 Bermula di sebuah rumah sakit, seorang dokter yang tampak sekarat dan merangkak dari kejaran badut yang tampak penuh darah. Sang dokter kemudian menelepon untuk meminta bantuan. Namun karena pita suaranya telah dirusak, ia tidak bisa berbicara. Berbeda dengan sang badut, ia malah tersenyum sumringah dan berkaca di cermin sambil menuliskan sebuah kata dari darah yang ada di kepalanya. Kemudian, ia mengambil sebuah palu medis dan menganiaya sang dokter dengan membabi buta dan mengambil mata sang dokter. Paramedics are on their way. Serta mengambil beberapa alat medis dan juga obat-obatan ke dalam tasnya, dan ia pun pergi meninggalkan tempat itu untuk mencari korban selanjutnya. Saat hendak keluar, ia melihat beberapa mobil polisi sedang menuju ke sebuah tempat. Mungkin karena merasa bajunya sudah kotor dengan darah, sang badut ini masuk ke sebuah laundry, dan terlihat ada seorang yang sedang tertidur dalam ruangan itu. Ia kemudian memasukkan pakaiannya yang kotor ke dalam mesin cuci. Sambil menunggu bajunya dicuci, ia mencoba membaca berita kriminal yang ada di koran. Ia tampak senang saat melihat berita yang ada di koran sampai membuat ia tertawa sendirian. Sangat meresahkan. Tetapi saat ia sedang asik tertawa, ia dikejutkan oleh sesosok wanita yang berdandan seperti dia. Tetapi ada yang aneh dengan gadis itu. Ia tampak seperti buang air. Badut itu menganggap bahwa gadis itu sama sepertinya dan merasa bahwa mereka berteman. Namun saat ia tengah bermain dengan anak itu, tiba-tiba orang yang tadi tertidur pun bangun dan ia melihat heran ke arah badut tersebut. Setelah pakaiannya bersih, badut itu pun keluar meninggalkan bapak tadi sendirian, dan ternyata bapak itu juga dibunuh oleh badut itu. Scene pun berganti. Terlihat Sienna sedang sibuk mempersiapkan kostum miliknya untuk acara Halloween. Ia tampak piawai dalam membuat rancangan kostum yang ia akan kenakan. Setelah cukup lelah merancang kostum miliknya, ia pun makan malam bersama ibu dan adiknya. Saat Sienna makan malam bersama adik dan juga ibunya, adik Sienna membahas bahwa ia akan mengenakan kostum badut saat acara Halloween. Dan hal itu langsung ditentang oleh Sienna dan juga ibunya. Namun sang adik yang kepala batu tidak mendengarkan saran dari mereka. Ia tetap mengenakan kostum dari si badut tersebut. Setelah selesai makan, adik Sienna masuk ke kamar dan ia pun mencari informasi mengenai kasus dan kejadian terkait badut tersebut. Sementara Sienna melanjutkan kegiatannya untuk merancang kostum miliknya di dalam kamarnya. Tiba-tiba adiknya mengetuk kamar dan meminta tolong untuk mengelem sebuah topi. Malam pun semakin larut, membuat Sienna merasa sangat mengantuk. Saat Sienna tertidur, ia bermimpi berada di sebuah acara, tetapi ia tampak tidak menikmati. Dia hanya diam dan bengong sementara orang yang ada di sana semua tampak sangat ceria. Ternyata di dalam mimpi itu ia bertemu dengan si badut.
tampak semua orang di sana adalah penggemar badut itu. Kemudian sang badut memberikan hadiah kepada semua orang yang di sana. Namun saat Sienna membuka hadiahnya, ia terkejut dengan isinya. Tak berhenti sampai di sana, ternyata badut itu memberikan sebuah kejutan lagi dengan menembaki semua orang yang ada di sana. Sienna tampak berusaha untuk melarikan diri dari si badut, dan ia pun mengambil sebuah kotak yang ia arahkan ke si badut. Namun, ia terbangun. Dan ternyata kostum miliknya yang berbentuk sayap terbakar karena lilin yang ada di dalam kamarnya. Hal itu tentu saja membuat adik dan ibunya pun terbangun, dan mereka berusaha untuk memadamkan api yang ada di kamar Sienna. Karena kejadian yang terjadi dalam kamarnya, Sienna mendapatkan omelan dari sang ibu, karena kelalaian yang ia lakukan bisa membuat rumah mereka terbakar. Namun Sienna membela diri dengan mengatakan bahwa ia tidak menyalakan lilin ketika ia sedang tertidur. Go to bed. Saat Sienna masuk ke kamarnya, ia tampak sedih melihat kostum sayapnya yang gosong. Namun, ia melihat sebuah pedang di bawah sayapnya yang masih dalam kondisi bersih dan juga mengkilap. Hal itu tentu membuatnya bingung. Hari berganti pagi. Saat tengah di dapur, Sienna mencoba mengobrol dengan ibunya, dan ia pun berniat untuk meminjam mobil sang ibu. Namun sang ibu yang masih kesal dengan kejadian tadi malam terpaksa meminjamkan mobilnya kepada Sienna. Saat sedang berada di meja makan, tampaknya Sienna masih trauma dengan mimpi yang ia alami. Ia tampak berhalusinasi saat melihat adiknya dan gambar badut yang ada di dalam kotak sereal. Di tempat lain, tampak badut itu tengah mempersiapkan alat yang akan ia gunakan untuk membunuh para korban selanjutnya. Dia juga bersama temannya yang sebelumnya berjumpa di dalam laundry. Terlihat temannya itu menonton TV yang memperlihatkan korban dari kekejaman badut yang masih selamat, meskipun wajahnya telah hancur. Hal itu tentu saja membuat badut tersebut marah, karena ia merasa gagal dalam membunuh korbannya. I saw it happen. Scene berganti. Terlihat Jonathan berada di dalam kelas. Ia terlihat memperhatikan seorang gadis yang ia sukai, tetapi gadis itu terus mengabaikan Jonathan setiap hari. Saat Jonathan keluar dari ruangan kelas, ia tampak berjalan di sebuah lorong. Namun tanpa diduga, ia melihat di depannya ada badut dan juga temannya yang sedang bermain dengan bangkai tikus. Hal ini membuat Jonathan panik, dan membuat ia pun bergegas lari meninggalkan lorong tersebut dengan membawa bangkai tikus. Di tempat yang lain, tampak Sienna juga berada di sebuah sekolah dengan temannya. Mereka juga membahas tentang kostum yang akan dikenakan saat Halloween. Saat sedang duduk, datang satu orang temannya lagi, yang bercerita tentang insiden yang terjadi dari korban badut yang selamat, di mana si korban sempat diundang di sebuah talk show. Namun korban dari badut itu malah dihina oleh si pembawa acara. Karena merasa tidak terima, akhirnya korban tersebut menyerang pembawa acara seperti yang ia alami sebelumnya. Kemudian, Sienna dan temannya pergi ke sebuah toko aksesoris untuk Halloween. Ia tampak mencoba sayap seperti yang ia buat sebelumnya. Sayap itu sebenarnya terlalu kecil untuk Sienna. Namun karena acara Halloween sebentar lagi, ia tidak punya pilihan lain. Saat sedang melihat-lihat di dalam toko, Sienna dikagetkan dengan badut yang ada di tengah pintu. Hal itu membuat Sienna bingung dan takut. Ia kemudian memberanikan diri melewati badut itu dan pergi ke kasir. Tetapi sialnya, tasnya tertinggal di dalam.
dan tanpa diduga sang badut memberikan tas Sienna yang sedang dikasir. I think I left my bag downstairs. Setelah Sienna membayar barang yang ia beli, ia malah ditinggal oleh si kasir karena membungkus sayap yang ia beli. Hal itu membuat Sienna khawatir dan takut. Dan benar saja, badut itu kemudian mencoba mendekati dan menakut-nakuti Sienna. Tetapi tak lama sang kasir tersebut sudah kembali, dan kemudian kasir tersebut memarahi badut. Setelah selesai, Sienna pun bergegas pergi meninggalkan toko tersebut. Berbeda dengan badut itu, ia kembali masuk ke dalam toko dan menguncinya. Ia tidak terima karena mendapat omelan dari kasir saat siang hari tadi. Tanpa berkata sepatah kata apapun, badut itu mengeluarkan benda-benda dari kresek yang ia bawa dan membuat kasir toko itu marah. Namun tiba-tiba ia menghajar kasir itu hingga mati. Sampai di rumah, Sienna langsung mengobrol dengan Jonathan. Mereka membahas tentang buku catatan yang ditinggalkan oleh almarhum ayahnya. Ternyata buku catatan itu menuliskan beberapa hal yang diprediksi oleh sang ayah di tahun-tahun yang akan datang, termasuk teman gadis si badut dan juga kostum yang akan dikenakan oleh Sienna. Namun di tengah obrolan Sienna dan Jonathan, sang ibu muncul dan marah kepada Jonathan karena mendapat telepon dari sekolah bahwa Jonathan membawa bangkai tikus. Meskipun Jonathan mencoba memberikan alasan, sang ibu tetap tidak percaya dengan alasan yang diberikan anaknya. Malam Halloween pun tiba yang membuat Sienna bersiap dengan kostum yang ia punya. Ternyata ia memakai kostum seperti Wonder Woman namun menggunakan sayap. Kostum itu terlihat terlalu terbuka yang membuat ibu Sienna memberikan ceramah kepadanya sebelum ia pergi. Namun karena acara sudah semakin dekat, sang ibu pun akhirnya memberikan izin kepada Sienna untuk pergi ke acara Halloween. Berbeda dengan Ellie, saat ia hendak bersiap untuk pergi, ia terkejut dengan suara di dalam dapur. Ia pun kemudian memeriksa dan turun ke bawah. Namun, ia dibuat takut dan bingung ketika melihat sosok badut yang ia temui di jalan ternyata berada di dapur rumahnya. Tanpa basa-basi, badut tersebut menyiksa dan menyakiti Ellie sampai hampir meninggoy. Setelah itu, si badut kembali ke dapur mengambil garam dan cairan pemutih. Kemudian badut tersebut menyiramkan ke tubuh Ellie. Di saat yang bersamaan, ibu Ellie yang baru saja pulang ke rumah merasakan ada yang aneh dengan kondisi rumah yang terasa sepi. Dan ia mendapati kaca di dapur rumahnya yang pecah, membuatnya langsung memanggil Ellie dan menuju kamarnya Ellie. Namun saat ia membuka pintu kamar anaknya, ia terkejut saat melihat badut itu menyiksa Ellie yang sudah tidak berdaya. Wajah Ellie tampak hancur akibat perbuatan badut tersebut, yang akhirnya membuat Ellie meninggoy beserta ibunya. Setelah selesai menghabisi nyawa Ellie dan ibunya, badut tersebut kedatangan beberapa anak, di mana mereka meminta permen. Namun, yang membuat ngeri ialah permen-permen tersebut diletakkan di atas kepala ibunya Ellie, dan anak-anak tersebut tidak menyadarinya. Sementara Sienna dan Brooke berusaha untuk tetap menghubungi Ellie, karena Ellie tak kunjung datang ke acara pesta tersebut. Berbeda dengan Jonathan, ia tampak murung di kamar karena tidak diizinkan ibunya untuk pergi ke acara Halloween. Ia berdebat dengan ibunya terkait kejadian di sekolah.
Namun berulang kali Jonathan memberikan alasan, sang ibu tetap tidak percaya dan malah merobek buku peninggalan ayahnya. Yang membuat Jonathan semakin kecewa. Dan karena sang ibu cukup emosi, ia menampar Jonathan dan membuat Jonathan pergi meninggalkan rumah. Setelah kejadian itu, ibunya tampak menyesal telah melakukan kepada Jonathan. Namun, ia mendengar suara berisik dari dalam garasi mobilnya. Yang membuat dia syok adalah mobil itu dipenuhi oleh sampah, dan ibunya menduga bahwa itu adalah ulah Jonathan. Namun sepertinya itu bukan ulah Jonathan, karena Jonathan sudah lari jauh dari rumahnya. Dan saat Jonathan berlari tanpa sengaja, ia melihat sebuah mobil aneh terparkir di pinggir jalan. Dan yang membuat ia takut ialah ia melihat di dalam mobil tersebut terdapat sesosok wanita yang merupakan teman dari si badut. Tentu saja membuat Jonathan takut dan ia kembali ke rumahnya. Saat ia kembali ke rumahnya, ia terkejut bukan main saat melihat ibunya yang duduk di meja dengan kondisi muka yang hancur dan tanpa nyawa. Selain itu juga, ia melihat badut tersebut seolah-olah menyajikan makanan di rumahnya. Dan sial bagi Jonathan, ia dikejar dan kemudian disuntik oleh si badut. Kemudian Sienna yang mendapat telepon dari Jonathan mengatakan bahwa Jonathan tersesat di sebuah taman hiburan. Ternyata yang menelepon Sienna adalah teman badut tersebut. Ia sengaja menyebak Sienna agar masuk ke dalam perangkap si badut. Dan terpaksa Sienna pun pergi diantar oleh temannya. Awalnya temannya ini tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sienna. Ia menganggap bahwa Sienna hanya berhalusinasi akibat mabuk di pesta tadi. Akhirnya Sienna masuk dan mencari adiknya di taman bermain tersebut. Dan Sienna pergi. Saat Sienna pergi, Brooke dan pacarnya menunggu di dalam mobil. Namun sial bagi mereka, pacar Brooke kemudian dihabisi, begitupun juga dengan Brooke. Ia kemudian berlari menuju ke dalam dan meminta tolong kepada Sienna. Namun ia tidak berhasil dan malah dibunuh oleh badut tersebut. Sienna dan adiknya berusaha untuk melawan badut tersebut. Tetapi badut itu tetap saja tidak mudah dikalahkan. Sepertinya ia memiliki banyak nyawa yang membuat dia tetap hidup walaupun mendapat pukulan dan juga tembakan di tubuhnya. Setelah mencoba melawan badut tersebut, Sienna akhirnya dibuat pingsan. Kembali. Namun saat dia bangun, ia dibuat kebingungan saat mengetahui adiknya hilang. Ia terus mencari adiknya, dan ternyata Jonathan bersama badut itu, dan terlihat Jonathan tidak sadarkan diri. Akibat tidak sadarkan diri, membuat si badut berpikir bahwa si Jonathan sudah meninggal. Kemudian badut tersebut mencoba memakan kaki Jonathan. Namun karena merasa sakit, akhirnya membuat Jonathan terbangun dan berusaha memberontak dari siksaan badut tersebut. Beruntung Sienna datang dan menusuk badut tersebut dengan menggunakan pedang yang ia miliki. Ia terus menusukkan pedang itu berkali-kali kepada si badut, dan akhirnya ia pun memenggal kepala si badut, dan akhirnya kepala si badut terpisah dari badannya. Dan film pun selesai.
Oh wow!